Pace bene, masih di mea culpa. Agama dan kitab suci yang dimilikinya tidak langsung berasal dari Allah. Bahwa Allah sebagai inisiator, kausa prima dari semua hal, itu tidak bisa diragukan. Penyebab pertama, karena ada Allah maka kita mau menanggapinya. Ada wahyu dan iman menanggapinya. Dan ketika kita menyebut diri beriman, kita dalam arti nenek moyang kita, mereka mencoba merumuskan apa yang mereka yakini, apa yang mereka rasakan dan alami dalam konsep-konsep yang kemudian berkat inspirasi dari Allah, hadirlah kitab suci. Saya menemukan satu buku, Agama dan Ilmu Pengetahuan, Keith Wilkes, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketika agama bertemu dengan pengetahuan, orang-orang yang berpikiran bahwa agama, kitab suci, jatuh, dimandatkan langsung, directly, kepada manusia, orang-orang yang berpikiran seperti itu akan mulai dihantam keraguan. Karena ternyata mereka menemukan grammatical error, scientific error, syntax error dalam kitab suci. Kalau diuji berdasarkan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Ketika dikatakan bahwa matahari menjadi poros dari tata surya, kita menjadi bingung bagaimana. Ternyata bukan matahari yang berputar. Ketika agama ditabrakkan pada pengetahuan, kita seperti linglung. Apalagi kalau kita berpikir bahwa agama dan kitab suci jatuh langsung dari langit, dari Allah. Bagaimana jatuhnya? Di mana ada pabrik kertasnya? Apakah sudah ditemukan percetakan sebelum percetakan yang ada di Jerman itu pada abad pertengahan? Sehingga ada buku sedemikian rupa tertulis dan bisa digandakan. Apa yang dikatakan di sini? Sebelumnya saya mau tunjukkan satu tokoh, Pierre Teilhard du Chardin, seorang Jesuit. Pierre Teilhard du Chardin. Dia seorang dikatakan paleontolog, seorang ahli di bidang kehidupan, paleontologi. Dia mencoba menemukan garis atau titik temu antara ajaran-ajaran agama dengan pengetahuan. Dan ternyata ditemukan titik di mana tidak harus berkonfrontasi. Ketika ternyata ilmu pengetahuan berbicara tentang Pithecanthropus erectus, teori evolusi, teori Big Bang, itu semua merupakan kasanah dari pengetahuan yang justru bisa memperkaya cara beriman kita. Dan itu semua tidak membatalkan apa yang diajarkan oleh agama. Sekurang-kurangnya saya berbicara tentang kekristenan dan kitab suci. Sejauh kita mencoba membuat pemahaman yang lebih luas tentang agama kita dan kitab sucinya. Andai kata ada grammatical error, scientific error dalam kitab suci bisa dimengerti karena dia ditulis pada zaman dengan pengetahuan manusiawi pada masanya. Tidak sejak semula ditemukan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Ada Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, yang mencoba menegaskan heliocentrism, bukan geocentrism. Nah, ketika ternyata pengetahuan berbicara lain, agama mengajarkan sesuai dengan kitab sucinya sesuatu yang lebih luas, bahwa kausa prima, penyebab semua ini yang terutama adalah Allah, yang kita tidak tahu dari mana. Orang bisa menjelaskan Big Bang, tetapi sebelum Big Bang ada apa? Ada ruang dan waktu. Mana duluan? Ruang dulu atau waktu? Dari mana berasal ruang dan waktu? Di mana ada batas dari space dan time ini? Ada ketidaktahuan yang memang menuntun kita pada pengetahuan akan Allah. Jadi ketika kita mencoba mendalami bahasa-bahasa dalam agama, kita harus mengerti bahwa dikatakan di sini agama mengalami persoalan bahasa juga. Allah menciptakan langit dan bumi. What does it mean? Boom, apakah tangan yang ada tangan melayang-layang tanpa lengan
yang mencoba menciptakan itu. Nah, orang berbicara tentang teori evolusi, ada Big Bang mulai dari awal. Itu tidak konfrontatif dengan agama kalau kita mencoba memahami bahasa agama, itu bisa diinterpretasi. Oke, sederhananya, pengetahuan-pengetahuan terkini tentang dunia, entah dikatakan itu adalah teori Big Bang atau apa, ada teori lain nanti yang dikatakan, itu tidak membatalkan ajaran agama yang menyatakan bahwa Allah sejak semula yang menjadikan ini semua. Nah, ini bisa kita pahami pertama kalau kita mengerti agama dan kitab suci bukan sekali jadi. Maka tidak ada agama Tuhan, tidak ada kitab suci yang belum jatuh. Inisiator yang memberi ilham, inspirator dari kitab suci adalah Allah sendiri. Tetapi bagaimana itu ditunjukkan menjadi tulisan seperti yang kita tahu sekarang ini, toh itu diproduksi dengan kearifan-kearifan yang manusia miliki pada zamannya. Maka supaya poin-poin di dalamnya bisa dipahami, interpretasi diperlukan. Nah, menjadi pertanyaan lebih luas, siapa yang berhak menginterpretasinya? Interpretasi mana yang paling pantas kita ikuti meskipun harus tetap kita ragukan? Nah, akhirnya kita butuh magisterium, kita butuh satu otoritas untuk meyakinkan kita inilah yang dimaksud dengan penciptaan ini, dengan istilah-istilah iblis ini, dengan teori-teori lain. Apa yang dimaksud dengan kata demi kata dalam kitab suci. Saya pikir ini bisa membantu kita mengerti pengetahuan dalam terang ajaran iman kita, tidak konfrontatif. Nilai-nilai intrinsik yang ditawarkan oleh keagamaan, kebaikan, cinta kasih, menghargai lingkungan, panentheisme, bahwa dalam semua yang ada ini kutemukan karya Allah. Itu juga satu konsep berpikir yang bisa kita pakai untuk melihat agama yang tidak membatalkan pengetahuan, dan pengetahuan sama sekali tidak menganulir ajaran agama. Tapi ini semua akan kehilangan arti kalau kita berpikir bahwa bahasa agama dimengerti hanya dalam satu makna. Maka kalau ada dikatakan, oh terminologi seranglah dia, kata ini bisa kita kritisi. Apa yang dimaksud dengan seranglah dia? Belalah imanmu. Apa maksudnya dengan ini dalam pemahaman sekarang? Berperanglah katanya pada masa dulu. Apa itu kita pahami di masa kini? Kontekstual. Teologi yang kontekstual. Pace bene.